Halo semuanya, pernahkah kamu ada di dalam situasi seperti ini? Ketika mendapatkan pencapaian yang sebenarnya sudah kamu usahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi di dalam hati justru muncul pikiran, apakah saya benar-benar pantas ada di sini? Atau mungkin saya hanya beruntung? Bahkan terkadang kita merasa takut suatu saat orang lain akan sadar bahwa sebenarnya kita tidak sebaik yang mereka kira. Jika pernah merasakan hal tersebut, tenang saja, Anda tidak sendirian. Perasaan itu dikenal dengan istilah imposter syndrome. Saya Ayu Trawulan-Sari. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi imposter syndrome di lingkungan kerja maupun perkuliahan. Di era yang penuh kompetisi seperti sekarang ini, kita hidup di tengah lingkungan yang serba cepat. Di dunia kerja, kita melihat rekan kerja mendapatkan promosi, memiliki kemampuan yang luar biasa, atau terlihat sangat percaya diri saat mempresentasikan ide mereka. Di dunia perkuliahan, kita melihat teman memperoleh nilai tinggi, aktif di organisasi, memenangkan lomba, bahkan memiliki pencapaian lainnya. Tanpa disadari, kita sebenarnya mulai membandingkan diri sendiri. Mulai muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa saya belum seperti mereka? Apakah saya cukup kompeten? Atau bahkan, apakah saya layak berada di lingkungan ini? Masalahnya, imposter syndrome bukan berarti seseorang tidak mampu. Justru menariknya, perasaan ini sering dialami oleh orang-orang yang sebenarnya kompeten. Mereka memiliki kemampuan, pencapaian, bahkan potensi yang baik, tetapi sulit mengakui keberhasilan diri sendiri. Jika dibiarkan, dampaknya bisa cukup besar. Seseorang dapat kehilangan rasa percaya diri, takut mengambil peluang baru, bahkan terlalu perfeksionis, mudah stres, dan pada akhirnya menghambat perkembangan karir maupun potensi dirinya mereka sendiri. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Cara pertama adalah berhenti menganggap kalau keberhasilan itu sebagai sebuah kebetulan. Karena seringkali setelah berhasil menyelesaikan proyek, mendapatkan nilai bagus, atau mencapai target tertentu, kita mengatakan, itu cuma karena beruntung. Padahal kenyataannya, di balik hasil tersebut ada proses, ada waktu yang kita gunakan untuk belajar, ada usaha, ada latihan, dan juga ada kerja keras. Mulai sekarang, cobalah memberi pengakuan terhadap usaha diri sendiri. Jika berhasil menyelesaikan sesuatu, katakan pada diri sendiri, saya berhasil karena saya memang mempersiapkannya. Karena mengakui kemampuan diri bukan berarti kita itu sombong. Itu berarti kita menghargai proses yang sudah dijalani. Cara kedua adalah berhenti terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Di lingkungan kerja maupun perkuliahan, setiap orang itu memiliki perjalanan yang berbeda-beda. Ada yang cepat berkembang di dalam bidang komunikasi, ada yang unggul dalam analisis, ada yang lebih kuat dalam kepemimpinan, dan ada yang memiliki kemampuan teknis yang baik. Kita sering melihat hasil akhir orang lain, tetapi tidak melihat perjuangan di baliknya. Membandingkan proses hidup kita dengan hasil akhir orang lain itu hanya akan membuat kita merasa tertinggal. Fokuslah pada pertanyaan sederhana. Apakah hari ini saya berkembang dibandingkan diri saya yang kemarin? Karena kompetisi terbaik sebenarnya itu bukan dengan orang lain, tetapi dengan versi diri kita sendiri. Cara ketiga adalah berani menerima bahwa tidak harus sempurna. Banyak orang merasa harus mengetahui segalanya agar dianggap kompeten. Padahal di dunia profesional tidak ada orang yang mengetahui semuanya. Bahkan para pemimpin, manajer, atau bahkan profesional berpengalaman pun masih terus belajar kok. Tidak apa-apa mengatakan saya belum tahu, tetapi saya akan mempelajarinya. Kalimat itu bukan tanda kita itu lemah, justru itu menunjukkan sikap profesional dan kemampuan untuk terus berkembang. Dan cara terakhir adalah membangun kebiasaan untuk mengingat pencapaian diri sendiri. Kita sering mengingat kesalahan lebih lama dibandingkan keberhasilan.
cobalah membuat catatan kecil mengenai hal-hal yang pernah berhasil kamu capai. Bisa berupa proyek yang selesai, nilai yang meningkat, kemampuan baru yang dipelajari, atau tantangan yang berhasil dilewati. Saat rasa ragu muncul, catatan tersebut itu dapat menjadi pengingat bahwa kamu itu sudah berkembang lebih jauh daripada diri kamu yang kemarin. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu hal. Impostor syndrome bukan tanda bahwa kita itu lemah, tidak berbakat, atau tidak pantas berada di suatu tempat. Terkadang perasaan itu hanya muncul karena kita sedang tumbuh dan keluar dari zona nyaman. Merasa gugup saat menghadapi tantangan baru itu adalah hal yang wajar. Merasa belum cukup juga manusiawi kok. Tetapi jangan sampai keraguan tersebut itu membuat kita berhenti melangkah. Karena pada akhirnya bukan rasa takut yang menentukan masa depan kita, melainkan keberanian untuk tetap maju meskipun rasa takut itu ada. Jadi, jika hari ini kamu masih meragukan diri sendiri, ingat satu hal. Kamu berada di posisi saat ini bukan karena kebetulan. Kamu ada di sini karena usaha, kemampuan, dan juga potensi yang kamu miliki. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Dadah, sampai ketemu lagi.